Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat sebelumnya, 1 Petrus 23 sampai 25, Petrus mengatakan bahwa kita dilahirkan kembali oleh firman Tuhan. Sekarang dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kita harus hidup sesuai dengan kelahiran baru tersebut, yaitu dengan membuang segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Karena dosa-dosa ini merupakan dosa yang paling merusak persekutuan Kristen dan kasih persaudaraan di dalam diri orang yang percaya. Itu berarti kita harus membuang segala macam dosa dari kehidupan kita. Orang yang sudah lahir baru dan bahkan sudah mengalami pengudusan, tetap mempunyai banyak dosa, dan ia harus berjuang terus-menerus untuk membuang dosa-dosa itu. Kita harus berjuang untuk menanggalkan semua perbuatan dosa itu dengan suatu perasaan jijik, dan harus berani mengambil keputusan untuk tidak memakainya, untuk tidak melakukannya lagi. Hal ini dapat digambarkan dengan sebuah kiasan tentang seseorang yang menanggalkan pakaian yang lama, yang penuh kotoran dan kutu, yang kalau dipakai lagi akan merugikan dan memalukan. Ada dua hal yang mendapat perhatian kita tentang perbuatan dosa, yakni kedengkian dan fitnah. Yang pertama, kedengkian atau yang biasa dikenal dengan iri hati atau tidak senang. Dalam gereja, seharusnya sikap yang benar adalah seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 26. Yaitu kalau seorang menderita, maka semua ikut menderita. Tetapi kalau seorang dihormati atau diberkati, semua bersukacita. Bukannya iri hati atau tidak senang. Paulus menggambarkan orang Kristen sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Kita dapat membayangkan kalau mulut kita menerima makanan, mungkinkah anggota tubuh yang lain seperti tangan dan kaki menjadi iri hati atau tidak senang? Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi hal seperti itu sering terjadi dalam gereja. Orang Kristen sering iri hati melihat saudaranya mendapat rumah baru, mobil baru, pekerjaan yang tinggi gajinya, pacar yang cantik, dan lain sebagainya. Sikap iri hati adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan atau dibiarkan. Kita tahu pembunuhan yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel, asal mulanya adalah iri hati. Yang kedua adalah fitnah. Kita harus membuang fitnah, yakni berbicara buruk tentang orang lain, khususnya di belakang mereka. Pembicaraan buruk hampir selalu merupakan buah dari iri hati dalam hati kita. Dan ini biasanya terjadi pada waktu korbannya tidak ada di sana untuk membela dirinya sendiri. Hanya sedikit hal-hal yang begitu menarik seperti mendengar dan mengulang gosip yang pedas. Gosip yang merendahkan diakui oleh setiap orang sebagai sesuatu yang salah, tetapi pada saat yang sama dinikmati oleh hampir setiap orang. Padahal tidak ada yang lebih menghasilkan sakit hati dan tidak ada yang lebih menghancurkan kasih persaudaraan dan kesatuan Kristen. Mengapa Petrus mengingatkan hal ini kepada kita? Dosa mempunyai bermacam-macam perwujudan. Dan kita tidak boleh merasa puas kalau sudah membuang satu perwujudan. Kita harus berjuang untuk membuang semuanya. Itu sebabnya Petrus berkata, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah.
ada 3 kali kata segala. Tetapi kata segala yang ketiga salah penempatannya. Sebetulnya kata segala itu ada di depan kata-kata kejahatan, tipu muslihat, dan fitnah. Sedangkan 2 kata yang lain yaitu kemunafikan dan kedengkian tidak didahului oleh kata segala. Tetapi untuk kedua kata ini digunakan kata bentuk jamak. Ini semua menunjukkan bahwa suatu dosa mempunyai bermacam-macam perwujudan. Jangan puas dengan membuang salah satu perwujudan. Kita harus membuang semua perwujudan dari dosa. Dosa itu mempunyai beberapa cabang. Dan kalau kita sudah memotong satu cabangnya, maka kita harus mencari dan memotong cabang-cabang yang lain. Dengan demikian, kita lepas dari belenggu dosa itu. Kristus telah melakukannya untuk kita. Yesus telah menghapus dosa kita, dan kepada kita diingatkan agar jangan berbuat dosa lagi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami agar membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Engkau berfirman agar kami membuang segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Bila kami tetap berada di dalam dosa, akan memberi pengaruh kepada kami dalam menuruti perintah-Mu. Biarlah kami dimampukan dan dikuatkan melakukannya, dan biarlah Roh-Mu yang memberi kemampuan kepada kami untuk membuang segala dosa kami. Karena Kristus Yesus yang telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Bapa, sertai dan berkatilah kami dalam aktivitas kami satu hari ini, agar kami tetap hidup dalam kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.